Salam Haverim Brukim Habaim, Salam, selamat datang di dalam acara kita bersama yaitu Hisub Emunah. Bersama saya More Arye dari Kehillat Ori Indonesia, Kehillat Ori Singapura. Dan pada hari ini ya kita sedang ada di pertengahan penghitungan Omer, yaitu Sefirat HaOmer. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan sedikit tentang kontroversi penghitungan Omer. Baik, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan berkatnya terlebih dahulu sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam, asher kidetsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah mendudukkan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam merit bezekut Yeshua Mesihenu, di dalam merit dari Yeshua Mesias kita sama-sama katakan amin. Baik Haverim, saat ini kita ada di dalam pekan penghitungan Omer, yaitu Sefirat HaOmer, di mana Torah memerintahkan kita untuk menghitung Omer selama 7 pekan, dari hari raya Pesach sampai ke hari raya Shavuot. Tetapi saya melihat ada banyak kontroversi penghitungan Omer. Begitu, nanti kita akan lihat di sini. Mitzvah penghitungan Omer tercatat di Sefer Vayikra atau Kitab Imamat 23 ayat 11 dan ayat 15. Di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani, "Vehenif et HaOmer lifnei Adonai lirtsonchem mimacharat hashabat yenifenu hakohen." Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu atau dalam tanda kurung Omer di hadapan Adonai supaya Adonai berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Syabat itu. Di sini dikatakan mimacharat hasyabat dalam bahasa Ibraninya. Kemudian juga di ayat 15 di situ dikatakan usfartem lachem mimacharat hasyabat miyom havi achem et omer hat nufa seva syabatot temimit tih yena. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu mau berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 pekan ya, seva syabatot. Apa artinya hari sesudah Sabat di dalam teks di sini? Ayat 11, imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Syabat. Ayat 15, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Syabat. Apa artinya hari sesudah Syabat? Kapan hari sesudah Syabat? Apakah hari Minggu? Itu pertanyaannya. Banyak yang berpikir bahwa hari sesudah Sabat itu adalah hari Minggu. Berarti hari Minggu kita mulai menghitung Omer. Dan ditambah lagi ya, pemahaman mereka yang mengatakan bahwa Yeshua bangkit pada hari Minggu. Ya, karena ketidakmengertian mereka sebenarnya. Nah, cara menghitung Omer mulai dari hari Minggu itu diajarkan oleh sekte Saduki dan sekte Beitusi. Dikatakan sekte Saduki dan sekte Beitusi menerjemahkan hari sesudah Sabat adalah hari Minggu. Catatannya, sekte Saduki didirikan oleh seorang yang bernama Sadok. Ia adalah murid dari Antigonus dari Socho. Sekte Beitusi didirikan oleh Beitus, juga murid dari Antigonus dari Socho. Lihat di dalam Mishnah, Traktat Pirkei Avot, pasal 1 ayat 3. Kedua sekte ini, Saduki dan sekte Beitusi, adalah sekte-sekte yang sesat. Karena mereka memelintir ajaran Antigonus dari Socho dan mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati.
Jadi ini kesesatan dari ajaran sekte Saduki dan ajaran sekte Betusi. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian ajaran sesat lainnya dari sekte Saduki dan sekte Betusi adalah mereka mulai menghitung Omer mulai hari Minggu. Yeshua di dalam perjanjian baru dalam Brit Hadasa mengatakan waspadalah, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ragi-ragi Saduki, kesesatan ajaran Saduki. Dalam Matius 16 ayat 11 dan 12, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran-ajaran sesat Saduki adalah nomor satu, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Nomor dua, mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Nomor tiga, mereka tidak percaya adanya malaikat. Nomor 4, mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Oleh sebab itu mereka tidak percaya adanya penghukuman ataupun penghakiman setelah kematian. Nomor 5, mereka adalah anti dengan rabi. Nomor 6, mereka anti institusi rabinikal. Nomor 7, mereka anti dengan Talmud, anti dengan Torah oral. Nomor 8, mereka anti dengan sinagoga. Nomor 9, mereka menghitung Omer mulai hari Minggu. Yang membunuh Yeshua di dalam perjanjian baru adalah orang-orang Saduki. Hal ini terjadi setelah Rabi Yeshua membangkitkan Elazar atau Lazarus dari kematian. Ini adalah pukulan telak dari Rabi Yeshua, membukakan kesalahan ajaran sekte Saduki. Demikian juga beberapa orang Farisi yang komplotan dengan Saduki untuk membunuh Yeshua karena alasan kebencian terhadap ajaran-ajaran Rabi Yeshua. Tapi yang perlu dicatat adalah tidak semua sekte Farisi membenci Yeshua. Karena di dalam sekte Farisi terdapat lagi 7 subsekte Farisi. 5 subsekte Farisi membenci Yeshua karena Yeshua menegur ajaran-ajaran mereka, tetapi ada 2 subsekte Farisi yang mendukung Yeshua. Setelah kita mengetahui ragi-ragi atau kesesatan ajaran Saduki, pertanyaannya, dapatkah kita mengadopsi ajaran sekte Saduki yang menghitung Omer mulai hari Minggu? Dapatkah kita mengadopsi ragi-ragi sekte Saduki yang menghitung Omer mulai hari Minggu? Di dalam Galatia 5 ayat 9, Rav Saul mengajarkan, Me'at seor mechametz et kol ha'isa. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Artinya, jika kita mengadopsi ajaran sekte Saduki yang menghitung Omer mulai hari Minggu, maka hal tersebut akan menjadi ragi yang akan menghamiri kemurnian neshama kita. Dan kita akan gagal dalam melakukan mitzvah penghitungan Omer. Sedangkan di dalam Roma 7:12 dikatakan bahwa mitzvah itu adalah kudus, benar, dan baik. Ufchen hatorah hi kedosha v'ha mitzvah kedosha vishara v'tofa. Jadi mitzvah penghitungan Omer adalah kudus, benar, dan baik. Tidak bisa sesuatu yang kudus, benar, dan baik itu menggunakan cara-cara yang mengandung ragi ajaran sesatnya Saduki, karena akan berdampak ke neshama kita. Lalu apa artinya hari sesudah Syabat? Kapan hari sesudah Syabat itu? Kita kutip penjelasan dari Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki. Beliau adalah The Great Rabbi atau Rabi besar dari Prancis, master dalam hal peshat, makna peshat, makna literal. Rashi mengatakan, hari setelah Sabat
adalah merujuk kepada hari setelah Sabat Hari Raya Pesach tanggal 15 Nisan, yaitu mulai tanggal 16 Nisan. Karena jika seseorang mengatakan bahwa ini merujuk kepada Sabat hari Sabtu dan mulai menghitung pada hari Minggu, maka kita tidak akan tahu hari Sabat yang mana yang dimaksud oleh Torah. Lihat penjelasannya dalam Talmud Babilonia Traktat Menachot 66a. Saya kutip juga penjelasan dari Rashbam. Rashbam ini adalah cucunya dari Rashi. Rashbam mengatakan, hari setelah Sabat adalah merujuk kepada hari setelah Sabat Hari Raya Pesach tanggal 15 Nisan, yaitu mulai tanggal 16. Jadi antara Rashi dan Rashbam satu suara. Mulai menghitung Omer tanggal 16 bulan Nisan. Kita cari saksi yang lain. Rabbeinu Bachya menjelaskan, ayat ini tidak merujuk kepada Sabat hari Sabtu yang berulang setiap pekannya, tetapi merujuk kepada Sabat Hari Raya Pesach, yaitu hari pertama perayaan Pesach di mana kita semua dilarang untuk melakukan pekerjaan. Penjelasan Rabbeinu Bachya juga satu suara dengan Rashi dan Rashbam. Kemudian Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman menjelaskan, kita mulai menghitung Omer pada keesokan hari setelah hari pertama Hari Raya Pesach. Jadi Pesach tanggal 15 kita mulai menghitung Omer setelah hari pertama tanggal 15, yaitu mulai tanggal 16 Pesach. Ramban menjelaskan juga, sebab jika kamu mengatakan bahwa itu adalah Sabat hari Sabtu, kamu tidak memiliki petunjuk hari Sabat yang mana, hari Sabtu yang mana yang dimaksud oleh Torah. Jadi sudah 4 rabi-rabi besar menjelaskan Rashi, Rashbam, Rabbeinu Bachya, dan Ramban menjelaskan bahwa penghitungan Omer di sini di Imamat 23:11 dan Imamat 23:15 dimulai pada tanggal 16 bulan Nisan, yaitu setelah Syabat Hari Raya Pesach tanggal 15 bulan Nisan. Itu sebabnya kita harus meninggalkan atau membuang ragi-ragi ajaran Saduki. Kita harus menolak penghitungan Omer yang dimulai dari hari Minggu, karena itu adalah kesesatan. Karena sedikit ragi akan mengkamiri seluruh adonan dan akan berdampak ke neshama kita. Ingat, mitzvah menghitung Omer adalah kudus, benar, dan baik. Roma 7:12. Oleh sebab itu, lakukanlah halakahnya dalam menghitung Omer sesuai dengan penjelasan rabbinikal. Kita tidak mungkin menjadi anti rabbinikal seperti sekte Saduki di sini. Barang siapa yang anti rabbinikal menempatkan diri di dalam ketamean, ketidakmurnian. Baik, itulah akhir dari Hisuk Emunah pada sore hari ini. Dan saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chai olam nata betuchenu baruch ata Adonai notena Torah. Yang artinya diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan Torah kebenaran, yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai sang pemberi Torah di dalam merit dari Masiah kita Yeshua bezekut Yeshua Mesihenu. Amin ve amin.